Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, dari chapter 1168 setidaknya akan ada beberapa hal yang akan jadi seperti kata editor, yaitu masa lalu yang terhubung. Di sini akan ada banyak hal yang akhirnya kita semua paham, oh ini yang terjadi, atau bisa dipastikan inilah yang terjadi. Seperti Loki versus Harald. Dimana ya harusnya sudah 100% pasti kalau Loki dan Harald itu bakalan bentrok. Karena sebelumnya orang-orang masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di insiden 14 tahun yang lalu yang membuat Harald mati. Karena orang-orang masih bertanya sebenarnya yang dikendalikan itu prajuritnya atau Haraldnya. Tapi saat ini seharusnya itulah yang terjadi, di mana Harald yang telah menekan kontrak bersama Imo dan langsung berhubungan dengan Imo pula yang membuat seorang Harald ini bisa regen atau immortality dan secara langsungnya mengkonfirmasi ucapan Loki pula. Karena ya di chapter 1152 saat Gaban bilang kepada Luffy kalau para God Knight itu tidaklah immortality sepenuhnya. Di momen tersebut, di panel yang ini, Loki paham atas ucapannya si Gaban itu dan bilang kalau kekuatannya bisa mengatasi itu. Namun katanya Loki ya, kekuatannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tapi setidaknya dari ucapan Loki yang tadi itu menunjukkan sangat keras atau kode kerasnya kalau Loki pernah melawan user immortality. Dan yap, kita semua tidak tahu kapan Loki berhadapan dengan God Knight. Ada sih waktu Shamrock ya, tapi Loki hanya diam alias terikat oleh rantai di sana tanpa perlawanan. Nah, karena di chapter ini Harald telah resmi menjadi user immortality karena telah mendapatkan segel atau kontrak Deep Sea sebagai God Knight, maka seharusnya di mana Loki mendapatkan pengalaman bertarung dengan user immortality itu seharusnya saat Loki melawan Harald. Jadi ya itu tadi, Loki versus Harald. Isu yang beredar sejauh ini sejak arc Elbaf dimulai sepertinya adalah sebuah fakta yang akan terjadi di next chapter. Dan saat ini kita tinggal menunggu saja pertarungan sebrutal apa yang terjadi, karena setidaknya Root sudah pernah mengatakan atau menjelaskan kalau puing-puing yang terjadi di kastil ini adalah hasil gelut dari mereka berdua. Dan apakah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh Loki tersebut berhubungan dengan cakar di ruangan itu? Dan untuk masalah itu tentu saja jawabannya ada di next chapter. Jackie buntung. Yap, salah satu hal yang bisa dipastikan lainnya di chapter kali ini itu jelas adalah soal Jackie buntung si Shanks ini ya. Karena ya hater-hater ataupun karbit-karbit yang menganggap plot hole atau apapun itulah terkait bagian ini, kok Shanks buntung? Bukannya Shanks punya tato kontrak? Harusnya kan Shanks bisa regen. Oda tidak konsisten, plot hole. Dan ya di chapter ini, chapter 1168, Oda benar-benar membungkam semua hater maupun karbit. Karena faktanya Shanks ini bukan God Knight, Shanks adalah God Blade. Dan di chapter ini itu sangat memastikan kalau Shanks tidak akan pernah menjadi God Knight karena Shanks pada saat ingin dipromosikan menjadi God Knight, Shanks menghilang sehingga jatah promosinya diambil atau diklaim oleh Harald karena ditawari oleh Gorose. Jadi di sini juga aku bertanya-tanya, siapa sih yang nyabari hoax Shanks God Knight tertinggi apa sih? Karena Shanks adalah God Blade ya, sekali lagi aku bilang. Dan God Blade itu tidak memiliki kemampuan immortality karena hanya God Knight yang memiliki simbol atau kontrak laut dalam atau Deep Sea yang memiliki kemampuan itu karena telah kontrak langsung dengan Imo. Jadi Shanks ini tangannya buntung dan tidak bisa beregenerasi. Itu adalah hal yang wajar karena Shanks tidak memiliki kemampuan itu. Ingat, Shanks bukan God Knight. Tapi ya ini juga membantah statement ataupun teori soal kenapa Shanks membutuhkan tangannya. Maksudku, sampai sejauh ini entah kenapa orang berpikir alasan Shanks membutuhkan tangannya itu karena ingin lepas dari Imo.
Imo. Emangnya salah, Min? Ya salah dong. Orang Shanks aja bisa hilang, itu kan artinya sudah cukup menjelaskan itu tanda Godblade Selosi itu nggak terikat oleh Imo. Dan seharusnya kita bisa melihatnya perbedaan di antara dua chapter terakhir ya. Selosi yang dimiliki Harald dan Shanks sebelumnya, Harald mendapatkan itu dari Gorose, sementara Deep Sea itu Harald langsung dapat dari Imo. Itu dua hal yang sangat jomplang bukan? Dan juga waktu Harald menjabat sebagai Godblade, Harald diberi denden musuh jarak jauh untuk dihubungi. Dan kenapa perlu dikasih ya? Karena itu tadi Godblade ini ataupun tanda Selosi yang satu ini itu tidak bisa di tracking cuy. Sementara ketika Harald yang sudah jadi God Knight karena memiliki simbol atau kontrak Deep Sea dari Imo, bisa langsung telepati dengan Imo dari jarak yang sejauh itu. Jadi ya harusnya statement tangan Shanks buntung karena ingin lepas dari Imo itu seharusnya bullshit. Tapi ya ini masih 50-50 sih. Belum bisa dipastikan juga apakah Selosi itu memang sekedar tanda biasa saja, tidak bisa dilacak, ataukah bagaimana. Apa alasan Shanks memotong tangannya itu masih tanda tanya. Tapi kalau soal Shanks buntung alias tidak beregenerasi itu udah sesuai dengan plot sejauh ini ya. Selanjutnya ini cuman konspirasi ya, jadi jangan bilang siapa-siapa. Bagaimana jika Gaban adalah broker yang menyeludupkan kayu pohon Adam ke seluruh dunia? Karena berkaca dari ucapannya si Ripley saat berbicara kepada Franky, ada aturan tersendiri untuk memotong dahan pohon Elbaf itu. Dan ketika Franky menjelaskan kalau kayu pohon Adam itu sangat mahal dijual di pasar gelap, Ripley kaget dengan fakta yang dibicarakan oleh Franky itu. Nah, dari ucapan ataupun obrolan yang terjadi antara Franky dan juga Ripley, di sini seharusnya ada aturan dalam memotong pohon Adam. Tapi bagaimana seorang Umid, yaitu salah satu Yonko ataupun kaisar di pasar gelap Underworld, bagaimana bisa dia membawa banyak begitu gelondongan kayu pohon Adam? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, menariknya itu kan terjadi di timeline 15 tahun yang lalu. Dan apa? Ya, Gaban sudah ada di Elbaf karena Gaban datang ke Elbaf sekitar 20 tahun yang lalu. Dan BTW, kalian bisa lihat Gaban ada di sini di panel yang satu ini di chapter ini. Lalu kita akan mengatakan konspirasinya. Bagaimana Gaban lah yang menjadi calo atau broker untuk kayu-kayu Adam itu karena julukannya adalah Mountain Eater. Dimana ya, jika kalian lupa, Dory dan Brogy pernah bilang Gaban itu diberikan julukan Mountain Eater karena Gaban pernah membabat satu gunung hingga pohon di sana tidak bersisa demi melindungi Roger yang sakit dari musuh. Artinya apa? Ya, seorang Gaban ini sangat berpengalaman melakukan proyek ilegal, mengundulkan hutan yang ada di gunung. Malah senjatanya kapal lagi. Jadi ya karena itu dan sebab itu pula apakah seorang Gaban inilah dalang dibalik bisanya terjual kayu Adam ataupun kayu yang dari Elbaf ini lewat pasar gelap atau Underworld. Itu semua ulah Gaban. Dan di sini aku jadi makin curiga. Alasan Gaban melindungi Elbaf dari God Knight itu bukan karena menjaga mimpi anak-anak, tapi menjaga tempat usahanya. Dan kalian ingatkan Gaban sempat jalan-jalan sendirian di hutan. Nah itu dia lagi mantau batang bagian mana nih yang bisa dipotong dan dijual. Dan kenapa aku merasa berburuk sangka dengan Gaban? Karena kita bisa lihat saja relik ya di Sabondi. Bisnis daripada relik di Sabondi benar-benar memanfaatkan yang ada di situasi yang terjadi di sana. Jadi bayangi aja Roger masih hidup dan dia kembali ke Lockton, kira-kira usaha atau bisnis apa yang akan dibangun oleh Roger? Donat kah?